Selamat pagi Bapak Ibu, saya mau menanyakan dulu kepada narasumbernya, Pak Heru, Pak Dede, dan Mbak Ade. Ini kan untuk sementara ini pesertanya masih menunggu masuk ya? Kita mau tunggu sampai Sekarang itu 9.17, Mbak. ya, Kita, ya kan? Kita ya tunggu sampai 9.17. 9.20 ya. Ya, sampai 3 menit 9.20 lagi. aja ya, kita Ya, tunggu. ya, Kemudian baik. kita langsung lanjut saja ya. Ini sudah mulai banyak sih, saya kira. Nah, Sudah mulai banyak. Berapa persen komunitas yang sudah hadir ya? Kira-kira berapa persen komunitas yang sudah hadir? Belum sampai 50% sih Mbak Ade kayaknya. Baru 40, sekitar 40%. Ya 5 menit lagi nggak apa-apa Mbak, kita tunggu dulu. Oke, baik. di luar sekretariat dan Mbak, itu pesertanya berapa semua? Kalau untuk pesertanya totalnya kan 53, Pak. Nah, Berarti wah, masih banyak ya. 24 masih baru berapa Mas ya? 24 ya. Baru itu termasuk teman-teman dari Pokja juga, Pak. Oh iya. Pak Heru, Pak Dede, Mbak Ade, ini sepertinya kalau dihitung sih sebenarnya ada satu Zoom yang punyanya Pak Ronald F. Sidaputar ini sepertinya bersama-sama. Jadi ada beberapa peserta di situ gabungan ibu-ibu. Pak Ronald F. Sidaputar. Halo Pak Ronald. Ya Bu, halo Bu. Pak Ronald, mohon informasi di situ ada berapa peserta Pak? Sekitar 12 orang Bu. Oh, sekitar 12 orang. Oke, baik. Berarti sudah banyak. Gimana Pak Heru, Pak Dede, Mbak Ade? Ya, baik. Oke, siap, baik. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana tahun 2020 untuk Kabupaten Samosir. Selamat datang juga kepada ada Bapak Heru,
Ada Bapak Dede dan Ibu Ade Panjaitan. Baik, sebelum kita mulai acara, kita lihat dulu tata tertibnya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan tata tertibnya. Yang pertama, hanyalah peserta yang terdaftar. Nomor 2, peserta melalui aplikasi Zoom wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir di setiap sesinya dan sudah ada di waiting room selambat-lambatnya 5 menit sebelum kelas dimulai. Yang ketiga, peserta dilarang menyebarluaskan modul ataupun materi kepada pihak di luar penyelenggara. Yang keempat, peserta wajib memperhatikan norma kesopanan selama mengikuti pelatihan. Pelatihan via Zoom meeting harus memperhatikan arahan kuota peserta yang disampaikan melalui grup WhatsApp oleh panel ahli ataupun pendamping. Yang keenam, peserta tidak diperkenankan untuk menghidupkan atau boleh di-unmute suaranya pada mikrofon laptop atau telepon seluler masing-masing, kecuali jika diminta oleh narasumber atau moderator. Yang ketujuh, peserta wajib menyimak materi yang disampaikan oleh seluruh narasumber langsung. Yang kedelapan, peserta diwajibkan menggunakan nama asli pada aplikasi Zoom. Yang kesembilan, peserta diharapkan mengaktifkan video selama materi berlangsung. Baik, itu adalah 9 tata tertibnya. Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta, kita akan memasuki rangkaian yang berikutnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kalau kasih deh, dulu ya mereng-mereng. Tong TV nama ini. Tidak dulu. Hidung kedua. Hidung dulu. Tidak kok. Tidak.
menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk memperlancar acara kita pada hari ini, kegiatan lokakarya peningkatan kapasitas Indonesiana. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, dengan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung melihat pemutaran video Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan PPKD. Ya, kami persilakan kepada tim teknisnya. Amanat Konstitusi Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pada tahun 2017, terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan hadir sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya asli Indonesia dengan mengajak publik untuk terlibat di dalam pemajuannya. Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Dalam penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat, maka dibutuhkan rujukan berupa pokok pikiran kebudayaan daerah. Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan. Hingga saat ini telah tersusun 377 pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten atau kota dan 34 pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, maka diselenggarakanlah Kongres Kebudayaan Indonesia pada tanggal 5 sampai dengan 9 Desember 2018. Kongres ini telah berhasil menelurkan 7 strategi kebudayaan. 1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. 2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. 3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. 4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. 6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. 7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Secara garis besar, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengatur 4 ruang lingkup utama dari pemajuan kebudayaan, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Keempat langkah strategis ini dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan. Hal ini menjadi rujukan bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menetapkan struktur baru yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk memajukan kebudayaan Indonesia ya, melalui
berbagai aspek ya terkait dengan ketahanan budaya, terkait dengan kontribusi kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui aspek-aspek ada 4 itu, ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan yang tidak kalah penting adalah pembinaan. Kenapa pembinaan penting? Karena terkait dengan SDM, di mana Indonesia itu dikaruniai SDM yang sangat luar biasa, tinggal bagaimana kita meng-create-nya menjadi SDM yang tangguh gitu ya, yang bermanfaat untuk kemajuan kebudayaan. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila Direktorat Jenderal Kebudayaan ada satu direktorat namanya Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Jadi direktorat ini memiliki amanat terkait dengan standarisasi, terkait dengan sertifikasi, penguatan, tata kelola lembaga-lembaga ya. Banyak sekali kan lembaga-lembaga kebudayaan di Indonesia gitu ya. Ada lembaga profesi, ada lembaga seni gitu. Bahkan ada padepokan dan lain-lain gitu ya. Semoga kegiatan Indonesiana yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik. Pandemi bukanlah musibah, pandemi adalah tantangan dan peluang. Tinggal bagaimana kita bisa adaptasi menyikapinya. Karena sebetulnya kunci dari peradaban itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Platform Kebudayaan Indonesiana merupakan salah satu bentuk implementasi penting dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 43 dan 44. Dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Indonesiana adalah langkah konkret Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai platform gotong royong pelaksanaan kegiatan seni budaya di Indonesia yang bertujuan untuk membantu tata kelola kegiatan seni budaya yang berkelanjutan, berjejaring, dan berkembang. Tujuan platform Indonesiana adalah sinergi untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan. Terpolanya gotong royong pemajuan kebudayaan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan budaya. Platform Indonesiana bukan sebatas keramaian atau pertunjukan kebudayaan, namun juga memiliki tugas menciptakan dampak yang memperkuat ekosistem kebudayaan. Ekosistem objek pemajuan kebudayaan adalah tata interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan. Peserta platform Indonesiana adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dengan melibatkan komunitas budaya, seniman, pegiat seni, budayawan lokal dengan menjunjung prinsip-prinsip sebagai berikut. Gotong royong, partisipatif, penguatan lokal, keragaman, ketersambungan. Gotong royong menegaskan bahwa upaya untuk memajukan kebudayaan harus menguatkan hubungan sosial dan dilandasi sikap kerjasama. Gotong royong dapat terlaksana dengan adanya kerja partisipatif. Partisipatif dalam pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara melibatkan beragam pemangku kepentingan secara aktif baik langsung maupun tidak langsung. Mendukung upaya pemajuan kebudayaan yang memusatkan perhatian pada karakteristik sumber daya, kondisi geografis, dan kearifan lokal. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam tentunya membutuhkan ruang yang luas agar tiap-tiap entitas kebudayaannya tumbuh kembang dengan baik. Menghidupkan ekosistem objek pemajuan kebudayaan secara merata dan berkelanjutan. Indonesiana dikerjakan dengan semangat gotong royong dan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan atas pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah yang meliputi provinsi dan atau kabupaten atau kota, komunitas daerah dan praktisi kebudayaan, institusi pemerintah lainnya, serta sektor swasta. Program Indonesiana adalah upaya menerjemahkan amanat undang-undang tersebut ke dalam praktek. Dan sudah berlangsung selama 3 tahun. Sekarang ini
dan kita mencoba melalui platform tersebut menata hubungan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para pelaku budaya di lapangan. Dan saya kira kita selama melaksanakan kegiatan Indonesiana ini sudah cukup belajar banyak mengenai saling hubungan itu, bagaimana membagi peran dan kerjasama. Maka sekarang juga waktunya kita memperdalam pengetahuan tersebut di dalam praktek. Indonesiana ini sebetulnya bukan cuma sekedar festival, bukan cuma sekedar pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada saat bersamaan adalah sebuah platform aksi untuk kita sama-sama belajar bagaimana membentuk tata kelola yang efektif untuk memajukan kebudayaan. Dan berharap melalui lokakarya dan kegiatan pelatihan bimbingan teknis, semua peserta bisa betul-betul memahami Indonesiana ini sebagai sebuah platform aksi, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini upaya kita untuk memajukan kebudayaan melalui tata kelola yang efektif bisa terwujud. Platform Indonesiana melakukan pendampingan kepada ekosistem budaya untuk mempraktikkan tata kelola kebudayaan lokal. Pendampingan meliputi pengelolaan pengetahuan, kurasi produksi, serta komunikasi dan kerjasama. Indikator keberhasilan Indonesiana: terbangunnya tata interaksi antar unsur pemangku kepentingan yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah. Meningkatnya kapasitas penyelenggara kegiatan budaya di daerah. Pengembangan dan perluasan jejaring kebudayaan. Pada tahun 2018, melalui platform Indonesiana, telah terjadi gotong royong pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ekosistem kebudayaan lokal di 9 daerah. Tahun 2019, platform Indonesiana semakin berkembang dengan jumlah peserta sebanyak 18 daerah. Tahun 2020, terjadi perubahan konsep pada platform Indonesiana yang sebelumnya menitik beratkan pada keberhasilan penyelenggaraan festival menjadi keberhasilan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya di daerah dan diampu oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sebagai fasilitator Indonesiana, kegiatan Indonesiana yang ada di daerah, yaitu di Kabupaten Ngada. Sejak perkenalan awal tahun 2019, banyak hal baru dan pemahaman yang baik dari sumber daya manusia sebagai pengelola kebudayaan atau tradisi, baik pemerintah maupun masyarakat budayanya. Praktik baik yang telah dilakukan juga di Kabupaten Ngada selepas Festival Ineria 2019 adalah beberapa desa sudah mulai memberikan perhatian penuh melalui program pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memberikan dukungan kepada komunitas budaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di komunitas masing-masing. Hal yang saya rasakan terlibat dalam platform Indonesiana melalui Silek Art Festival adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan terkait kebudayaan dan pengelolaan festival. Keterlibatan komunitas sangat penting dalam menunjang berbagai bentuk hasil turunan dari kegiatan yang dihasilkan. Dalam hal ini, platform Indonesiana menjadi salah satu landasan untuk menciptakan rangkaian-rangkaian dan kekuatan baru untuk mempertemukan komunitas-komunitas yang terdapat di daerah. Selain itu, dalam penambahan wawasan pengetahuan, saya merasakan beberapa ilmu-ilmu baru, di antaranya seperti pengalaman saya di bidang kerjasama dan sponsorship, di mana saya diberikan pengetahuan tentang bagaimana menggali, mencari, dan mengajak semua pihak dari berbagai stakeholder, tidak hanya di kebudayaan, untuk dapat mendukung kegiatan kebudayaan yang ada di daerah. Baik,
Bapak Ibu peserta, tadi sudah kita putarkan 2 video yang terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Untuk saat ini kita langsung saja memasuki paparan atau presentasi dari para narasumber. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan dulu untuk kurikulum vitae dari masing-masing narasumber. Kita bacakan yang pertama dari Ladies First, Ibu Ade Tanesia Panjaitan, Jakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 1967. Saat ini tinggal di Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia Fakultas Antropologi. Kemudian untuk pengalaman kerjanya di tahun 2018 dan 2019 dan sampai dengan tahun 2020 ini menjadi salah satu tim ahli dari platform Indonesiana. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Dedi, lahir di Cimahi tanggal 8 Agustus 1980. Sekarang tinggalnya di Padang Panjang. Kemudian kita lihat untuk pendidikannya, Pak Dede ini menyelesaikan S1-nya di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang. Kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan bidang keilmuannya pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Kemudian untuk S3-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan bidang keilmuannya pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Untuk S3-nya Pak Dede sudah diselesaikan di tahun 2019. Dan untuk saat ini Pak Dede masih terlibat di Indonesiana sebagai tim ahli platform Indonesiana. Kemudian yang ketiga ada Bapak Heru Hikayat. Bapak Heru Hikayat ini lahir di 1974. Pendidikan terakhirnya itu adalah sarjana seni Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Bapak Heru ini terlibat dalam tim kerja Kongres Kesenian Indonesia ketiga Direktorat Kesenian Kemdikbud RI tahun 2016-2018. Kemudian di tahun 2017 pernah menjadi Direktur Artistik Seni Bandung. Dan 2019 menjadi tim ahli platform Indonesiana di Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan pada tahun 2020 Pak Heru juga masih masuk dalam tim ahli platform Indonesiana. Demikian kurikulum vitae dari ketiga narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu presentasinya terlebih dahulu. Ya, kami persilahkan kepada Ibu Ade. Sebentar, bukannya Pak Heru dulu ya untuk ini tentang platform Indonesiana. Kalau Heru dulu, kami persilakan Pak Heru. Siap, terima kasih. Suara saya terdengar jelas. Mohon ditayangkan PowerPoint dan pengantar Indonesiana. Kita akan mulai dari situ. Bapak Ibu sekalian, para peserta Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana, selamat pagi. Kita akan memulai kegiatan ini. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat video pengantar tentang Indonesiana. Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun Indonesiana ini terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang di sana tertera, makanya namanya adalah Pemajuan Kebudayaan karena memang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Mohon dilanjut slide-nya. Nah, Undang-Undang Dasar, semua regulasi di negara kita harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945
Dalam hal ini adalah pasal 32 ayat di situ jelas diterangkan negara memajukan. Nah, dari situlah kemudian ada frasa pemajuan kebudayaan. Silahkan dilanjut slide-nya. Nah, yang mau saya ceritakan, Bapak Ibu bisa membaca sendiri Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini dan jika misalnya diperlukan naskahnya nanti bisa menghubungi kami, bisa dikirimkan. Yang perlu saya ceritakan pada prinsipnya adalah undang-undang ini salah satu yang paling lama dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, sekitar 3 perdebatannya tidak kunjung usai, perdebatannya nggak berhenti-berhenti, bahkan rancangan undang-undang kebudayaan itu berkali-kali menimbulkan perdebatan yang cukup sengit. Masalahnya adalah ada keinginan untuk mengendalikan ekspresi budaya dari sebagian pihak penentu kebijakan, dan itu yang kemudian ditentang oleh inisiatif-inisiatif warga. Nah, kemudian perkembangan terakhir makanya namanya menjadi pemajuan kebudayaan. Jadi undang-undang ini tidak mengatur tentang kebudayaan. Karena kebudayaan adalah milik warga, kebudayaan itu milik kita semua. Warga negara lah yang menentukan arah kebudayaan tersebut, seperti kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, negara harus menjamin kebebasan. Maka negara kalau misalnya punya niat mengendalikan kebudayaan, itu berarti menentang konstitusi. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini justru memberi tugas kepada pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Nah, di sini ada sejumlah poin inti yang bisa kita saripatikan dari undang-undang tersebut. Pertama, kebudayaan itu investasi, bukan beban pembiayaan. Lalu ada sistem pendataan kebudayaan terpadu, lalu ada pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, nanti kita bisa berdiskusi Bapak Ibu sekalian, apakah di antara peserta lokakarya ini masih ada yang belum mengetahui atau belum membaca pokok pikiran kebudayaan. Berarti itu kita masih punya pekerjaan rumah. Lalu strategi kebudayaan yang disarikan atau disimpulkan dari kumpulan pokok pikiran kebudayaan daerah. Strategi kebudayaan kemudian dikembangkan menjadi rencana induk kemajuan kebudayaan, lalu ada amanat lain dari undang-undang yaitu dana perwakilan kebudayaan, kemudian juga pemanfaatan kebudayaan, yang terakhir adalah soal penghargaan dan sanksi. Silahkan dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan dan pembinaan. Nah, khusus tentang Indonesiana, Bapak Ibu sekalian bisa baca dalam slide ini sedikit paparan tentang apa itu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan. Pelindungan itu termasuk misalnya pendataan, lalu pengembangan itu termasuk misalnya pengayaan, ada inovasi dan seterusnya. Kemudian pemanfaatan misalnya bisa termasuk di dalamnya adalah pariwisata. Nah, di dalam struktur baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, platform Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Kenapa? Karena produknya Indonesiana adalah sumber daya manusia yang terlatih. Bapak Ibu sekalian yang diharapkan menjadi sumber daya manusia yang terlatih tersebut. Silakan dilanjut. Nah, ini tadi kurang lebih petanya, ada strategi kebudayaan yang menjadi simpul dari semuanya. Ada PPKD yang kemudian dibawa ke Kongres Kebudayaan, ada 7 agenda kebudayaan dan rencana induk kemajuan kebudayaan. Nah, di dalam buku strategi kebudayaan, ini juga merupakan hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Seandainya Bapak Ibu sekalian ingin mempelajari secara lebih terperinci, bisa hubungi kami, nanti bisa dikirim filenya. Nah, dibuka buku strategi kebudayaan tersebut, dibuka dengan paparan tentang 7 tantangan. Yang pertama tentang identitas primordial, kita sudah sering mendengar tentang hal ini, ada konflik sosial katakanlah yang bersumber pada identitas, kesukuan atau sentimen sektarian. Lalu yang kedua tentang khasanah tradisi yang berhadapan dengan gelombang modernitas. Yang ketiga adalah disrupsi teknologi informatika. Yang sekarang kita hadapi ini, kita bertemu secara online.
memanfaatkan teknologi informatika. Jadi sebenarnya kita bisa menangguk banyak manfaat dari teknologi informasi. Pengalihan. Lalu tentang yang keempat tentang pertukaran budaya yang timpang. Jadi dalam lingkup pergaulan antar bangsa, Indonesia seringkali hanya sebagai konsumen, padahal kita sangat kaya secara kebudayaan. Lalu yang kelima menyangkut tentang lingkungan hidup. Jalannya roda pembangunan kita belum memberi jalan keluar dari masalah-masalah lingkungan hidup yang berpengaruh negatif. Kebudayaan. Nah, itu yang sedang dicoba dibenahi di antaranya dengan platform Indonesia. Nah, terkait juga dengan tantangan ketujuh, yaitu desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan. Ini soal akses, Bapak Ibu sekalian. Dalam platform Indonesia, kita harap bahwa pelaku budaya, unsur warga, komunitas, punya akses untuk ikut merumuskan apa kegiatan kebudayaan atau festival yang layak diselenggarakan. Dilanjut slide-nya. Pertama, menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya, sekaligus mendorong interaksi budaya yang memperkuat kebudayaan yang inklusif, karena memang sudah selayaknya negara yang dihuni oleh beratus-ratus bangsa dengan kebudayaan yang sangat beragam, tentu haruslah internet tidak eksklusif, tidak bisa tertutup. Nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Ini menyangkut tentang tergerusnya tradisi oleh gelombang modernitas tadi. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan dan manfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Ini menyangkut diplomasi budaya, katakanlah. Lalu yang keempat, manfaatkan objek kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kembali kepada prinsip pemanfaatan. Bagaimana objek kemajuan kebudayaan yang merupakan potensi bersama itu bisa dimanfaatkan bersama. Lalu memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Ini terkait tentang masalah-masalah lingkungan hidup tadi. Bagaimana agar kebudayaan kemudian juga menjadi cara untuk memelihara rumah kita bersama, planet ini. Yang keenam, reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. Amanat utamanya adalah pengarus utamaan kebudayaan. Maksudnya adalah agar kebudayaan menjadi prioritas utama. Nah, salah satu tanda bahwa kebudayaan menjadi prioritas utama adalah keberpihakan dari anggaran. Maka ini menjadi misi kita bersama agar penganggaran untuk bidang kebudayaan direformasi atau ditingkatkan skala prioritasnya. Kita maklum bahwa tahun ini memang kita menghadapi situasi yang berbeda. Namun ke depan kita akan berupaya bersama bagaimana agar kelembagaan dan penganggaran kebudayaan bisa mendukung agenda bersama untuk memajukan kebudayaan. Lalu agenda yang terakhir adalah meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Nah, ini yang poin yang langsung disasar oleh platform Indonesia. Nah, platform Indonesia berharap bahwa kegiatan-kegiatan atau festival-festival yang diselenggarakan itu bukan hanya diinisiasi oleh pihak pemerintah daerah, antara pemangku kepentingan. Pemerintah adalah salah satunya, unsur komunitas, unsur bisnis juga ikut bersama bermusyawarah dan membuat keputusan bersama-sama tentang kegiatan yang terbaik. Dilanjut slide-nya. Nah, tadi sudah disinggung sebenarnya platform Indonesiana, bahwa platform ini Indonesiana bukan festival, melainkan ini adalah mekanisme pengelolaan. Ini adalah untuk bersama-sama mengorganisasikan atau mengkoordinasikan kegiatan kita untuk memajukan kebudayaan. Ini adalah wadah kerja bersama.
Lalu gotong royong kebudayaan, ini soal konsolidasi lintas pemangku kepentingan. Lalu ketiga adalah ekosistem kebudayaan. Indonesiana tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat dalam kegiatan yang sudah berlangsung selama 2018-2019, sepintas tidak ada bedanya. Tapi sebenarnya dalam Indonesiana yang paling penting adalah kegiatan atau festival itu menjadi cara untuk memperkuat ekosistem. Ada permasalahan ekosistemik semacam apa dalam objek kemajuan kebudayaan yang sedang kita bicarakan. Misalnya menyangkut ULOS yang menjadi ajuan sekarang ini. Apakah misalnya masih tersedia, tenaga ahlinya masih tersedia? Apakah regenerasi atau transfer pengetahuan dari tenaga ahli masih berlangsung secara terus-menerus atau mulai terputus dan seterusnya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyasar pada ekosistem. Jadi festival yang hendak dibikin janganlah hanya semata-mata menampilkan keramaian, tapi bagaimana memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam rantai ekosistem tersebut. Silakan dilanjut. Nah, ini kurang lebih bagan tentang ekosistem yang dari tadi sudah kita bicarakan. Ekosistem itu adalah jejaring yang menyeluruh. Jadi bukan hanya, sekali lagi, ini bukan hanya penampilan-penampilan semata, tapi ada pendidikan, ada apresiasi, ada konsumsi, ada distribusi, ada sistem pendataan, ada hubungannya juga dengan pengguna, karena pengguna adalah segmen yang dibidik, dan seterusnya. Tentu saja dengan kaitan dengan pelindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan. Silakan dilanjut. Nah, ini 10 objek kemajuan kebudayaan. Setelah saya baca proposal dari Samosir ini, ULOS, saya pikir ini adalah ajuan yang menarik karena kemudian entitas budaya ini menyasar objek kemajuan kebudayaan yang beragam. Itu bisa masuk ke dalam seni tentu saja, di situ juga ada teknologi tradisional, adat istiadat, tradisi lisan, dan seterusnya. Jadi ini adalah pilihan yang menarik. Tinggal nanti sekali lagi, kalau misalnya memang ini adalah buah permufakatan, kita nanti bisa diskusikan apakah pemilihan ULOS ini adalah merupakan sesuatu yang memang sudah disadari bersama. Kalau misalnya iya, nanti kita akan berdiskusi tentang masalah-masalah yang terjadi dalam ekosistemnya seperti apa. Saya misalnya bukan ahlinya, saya tidak akan mengajari hal itu. Tapi kemudian kita bisa berdiskusi bersama tentang rantai produksi, distribusi, dan konsumsi dari satuan budaya tersebut. Masalahnya ada di mana? Di situ kita bersama-sama bisa menyisir dan mengupayakan solusinya melalui penyelenggaraan festival. Dilanjut. Nah, ini Indonesiana. Sebenarnya ini 5 pilar ini adalah cara perumusan ulang dari 7 agenda strategis pemajuan kebudayaan yang tadi sudah dipaparkan di awal. Kita ada bicara tentang gotong royong, ketersambungan, penguatan lokal, partisipatif, dan keragaman. Ini semua adalah prinsip-prinsip yang perlu kita pelihara bersama agar entitas kebudayaan yang kita angkat ekosistemnya. Dilanjut. Nah, ini tujuan dari platform Indonesiana. Kata kunci pertama adalah sinergi. Kita pernah setengah iseng berhitung, misalnya jika alokasi dana kebudayaan di APBN dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, konon kabarnya, kalau tidak salah angkanya cuma itu angka yang sangat kecil. Dampaknya juga akan kecil jika berserakan. Nah, makanya sinergi ini menjadi penting. Kita bisa mengakumulasi sumber daya.
Sekali lagi, festival bukan tujuannya, kembali kepada ekosistem, maka festival kemudian menjadi cara untuk menginventarisir, untuk melihat, untuk menelisik sumber kebudayaan apa saja yang sebenarnya kita punya di lokal kita. Nah, setelah sumber daya agar sinergis, sehingga itu menginjak pada poin kedua, tujuan platform Indonesia adalah gotong royong yang terpola, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kita juga berharap festival yang kita bikin ini bisa berumur panjang. Nah, yang ketiga tentu saja kualitas dari si kegiatannya tersendiri. Kita juga ingin kegiatan yang berkualitas. Ini sesuatu yang bisa kita bicarakan lebih lanjut nanti, bukan di sesi yang sekarang, tentang bagaimana meningkatkan kualitas. Lalu sasaran berdaya ini berkaitan dengan pendataan. Ini nanti Mbak Ade akan bicara lebih panjang lebar tentang hal ini. Lalu teraksesnya publikasi praktek terbaik. Kita punya sangat banyak festival. Mana sih yang sebenarnya dianggap terbaik gitu kan? Kita berharap dengan bergabungnya pada platform Indonesiana, praktek-praktek terbaik itu bisa terpublikasikan juga, bisa terakses oleh orang banyak nantinya. Lintas pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah juga sifatnya lintas, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di lingkungan pemerintah daerah juga lintas organisasi perangkat daerah dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterlibatan dari unsur ekosistem. Diharapkan bahwa para pemangku kepentingan itu bisa ikut punya akses dan ikut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Dilanjut. Juga sudah singgung tentang musyawarah. Jadi diharapkan bahwa keputusan tentang apa festival yang diselenggarakan, apa saja isinya, siapa yang tampil, itu pada dasarnya semua melalui musyawarah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, target dari pertemuan ini adalah kesepakatan tentang pemilihan tim kerja, panitia, kepanitiaan, tim kerja. Siapa yang nanti akan menjadi pelaksana dari festival. Diharapkan keputusan tersebut melalui musyawarah tentang rencana festivalnya sendiri, lalu yang kedua pembentukan tim kerja, lalu yang ketiga adalah pemetaan objek kemajuan kebudayaan, merujuk kepada pokok pikiran kebudayaan daerah, lalu yang keempat perancangan program, itu adalah detail ya dari konten kegiatan, lalu yang kelima ada pendampingan pra-festival, itu adalah fase persiapan. Kemudian yang keenam pelaksanaan festival. Lalu setelah festival adalah evaluasi, yang itu nanti akan kegiatan yang berkelanjutan. Jadi tahun depan ada lagi, tahun depan ada lagi. Dilanjut slide-nya. Nah, ini adalah rekomendasi kami tentang tim kerja, tim pelaksana. Di Indonesia kita biasa membedakan antara penyelenggara dan pelaksana. Unsur penyelenggara bisa jadi himpunan dari unsur pemangku kepentingan termasuk pemerintah atau tapi pelaksananya diharapkan dari unsur-unsur paduan antara komunitas dan pemerintah. Nah, unsur pelaksana yaitu tim panitia itu dipimpin oleh direktur festival. Kemudian langsung dibantu oleh sekretariat, tim pengelolaan pengetahuan, dan tim kurator. Tim pengelolaan pengetahuan ini adalah tim yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek kognitif ya, aspek-aspek pengetahuan dari seluruh bangunan festival ini. Mesinnya, tim yang menggerakkan keseluruhan dari tubuh kepanitiaan ini. Tim kurator adalah perancang, desainer. Dia yang menentukan konsep acara, kemudian yang merumuskan juga bagaimana entitas tersebut, ULOS misalnya, ditampilkan berupa pameran, berupa pagelaran busana, berupa pertunjukan, dan seterusnya. Itu adalah keputusan tim kurator. Nah, kemudian kurator ini lalu akan bekerja sama dengan
Direktur Komunikasi dan Kerjasama, Direktur Program, dan Direktur Artistik, yang masing-masing nanti diturunkan lagi. Nanti pembicaraan teknisnya bisa belakangan, dan ini adalah rekomendasi yang tidak baku. Ini nanti bisa disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi di tempat masing-masing. Silakan dilanjut, ada paparannya sedikit. Nah, ini ada sedikit ringkasan tentang apa saja tugas-tugas dari masing-masing tim, masing-masing manajer, masing-masing direktur. Seperti tadi bilang, direktur festival itu adalah pemimpinnya, dia bertanggung jawab terhadap seluruh aspek pelaksanaan. Dilanjut slide-nya. Nah, tadi sudah disinggung, direktur artistik. Tim kurator itu rancangan aspek artistik, tapi juga ada aspek simbolik, misalnya berkaitan dengan tradisi, berkaitan dengan ritus apa yang hendak ditampilkan. Nah, aspek artistik itu nanti kemudian akan diterjemahkan oleh direktur artistik, kemudian direktur program yang menerjemahkannya menjadi satuan-satuan mata program yang nanti dibantu oleh manajer lokasi, manajer pelengkapan, manajer teknis, dan manajer acara. Manajer acara ini bisa banyak, tergantung dari keputusan acara. Ada pertunjukan, berarti ada 3 manajer acara yang diperlukan. Sekali lagi ini adalah rumusan yang bisa disesuaikan. Silakan dilanjut. Dilanjutkan slide-nya. Masih ada atau sudah habis? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi target dari pertemuan ini adalah kesepakatan tentang pembentukan tim kerja. Syukur-syukur saja yang diperlukan untuk membentuk tim kerja tersebut. Sekian dulu dari saya sebagai pemantik diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Heru untuk paparannya tentang Indonesiana, tentang platform Indonesiana. Untuk paparan selanjutnya, silakan kepada Ibu Ade Panjaitan tentang pendalaman objek pemajuan kebudayaan. Kami persilahkan. Slide-nya boleh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berada di Samosir, Horas. Untuk sesi kedua ini kita akan lebih banyak berdiskusi, mungkin saya lebih banyak akan bertanya kepada Bapak Ibu tentang objek pemajuan kebudayaan yang akan diangkat dalam festival di Kabupaten Samosir. Nah, silakan Mbak Moderator. Yang diangkat dalam sebuah festival itu harus merujuk pada pokok pikiran kebudayaan daerah yang sudah dibikin oleh Kabupaten Samosir. Pada PPKD itu, jadi PPKD itu bukan sebuah benda mati yang setelah selesai disimpan saja, tapi dia akan menjadi rujukan yang bisa diperbaharui terus-menerus berdasarkan temuan-temuan atau pencatatan yang dilakukan oleh tim PPKD yang ada di kerjasama pemerintah dengan pelaku atau ahli kebudayaan di Samosir. Betul ini Mbak Ade paparannya? Betul. Oke, baik. Ya, yang slide kedua. Jadi ini adalah tujuan dari
Kenapa kita perlu melakukan sedikit pendalaman tentang objek pemajuan kebudayaan? Karena memang seperti yang saya katakan, kita merujuk pada PPKD Kabupaten Samosir. Jadi hampir semua kegiatan kebudayaan yang nanti akan didukung oleh akan merujuk pada PPKD ini. Kemudian sesuai dengan platform Indonesiana bahwa segala sesuatu sebaiknya dilakukan melalui musyawarah. Jadi kita akan bertanya, apakah OPK yang diangkat dalam festival itu sudah melalui proses musyawarah dengan beragam pelaku budaya di Samosir. Sebenarnya pada bulan Desember tahun 2019 kita telah mengundang berbagai dinas dari berbagai daerah. Saya tidak ingat, tapi setahu saya sepertinya Kabupaten Samosir tidak hadir pada pertemuan itu. Nah, di situ kita memang sudah mengatakan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan proposal. Nah, di dalam proposal itu kita minta bahwa OPK yang mereka angkat itu memang sudah berdasarkan musyawarah dengan para pelaku budaya di daerahnya masing-masing. Sehingga dalam proposal itu biasanya sudah ada foto-foto pertemuan-pertemuan mereka. Sehingga ini yang kita akan tanyakan dengan dinas yang ada di Samosir. Kemudian pendalaman objek pemajuan kebudayaan ini bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ekosistem objek pemajuan kebudayaan dalam sebuah festival dan bagaimana kondisinya pada saat ini. Kemudian dengan pendalaman ini kita akan mendapatkan materi yang cukup baik ya, yang cukup dalam untuk tim kerja nantinya. Nanti bidang-bidang apa saja tim kerja akan dijelaskan oleh Bapak Dede. Nah, materi itulah yang akan menjadi perancangan festival yang strategis. Jadi bukan hanya festival yang bagus, tapi strategis serta memiliki dampak yang berkelanjutan. Jadi PK ini menjadi dasar bagi perumusan tujuan, programnya apa, pesan yang akan dikomunikasikan apa, dan bagaimana kerjasama dengan siapa saja yang akan dilakukan oleh tim kerja festival dengan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Samosir maupun Provinsi Sumatera Utara. Lanjut. Nah, ini adalah catatan saya yang saya ambil dari pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi ada banyak objek pemajuan kebudayaan yang ada di Samosir. Ada tradisi lisan, jumlahnya ada 14. Ada 3 jenis yang sudah sangat jarang. Ada permainan rakyat, ada 9. Sebagian besar juga udah jarang dilakukan. Olahraga tradisional ada 5. 2 yang sudah langka. Pengetahuan tradisional di sini di dalamnya ada ulos, ada 10. Tapi ada 6 yang sudah mulai langka seperti pawang hujan, pengobatan, naniura gitu ya. Kemudian ada teknologi tradisional. Di sini ulos juga masuk. Ada 11 tapi udah ada 4 yang hampir punah. Ada bahasa 2 yaitu bahasa lisan yaitu bahasa Batak. Kemudian yang sudah semakin jarang tuh aksara Batak. Kemudian ada ritus, di sini juga ulos masuk, ada 15, tapi hanya ada 2 yang langka, yaitu perceraian adat dan zuzangi. Mungkin salah ini, tapi hanya ritus ini setidaknya masih banyak ada di masyarakat Batak. Kemudian ada benda cagar budaya, ada 8, tapi 3 yang tidak terawat. Adat istiadat ada 6, 1 yang jarang digunakan, yaitu penyelesaian sengketa tanah. Jadi kalau kita melihat ritus, adat istiadat ya, itu masih cukup dan juga pengetahuan tradisional masih cukup kuat di dalam masyarakat Batak yang ada di Samosir. Nah,
Kemudian slide selanjutnya, nah ulos ini ada di termasuk di dalam 4 OPK. Dia sebagai juga pengetahuan tradisional, dia ada di dalam ritus, ya, terutamanya siklus kehidupan manusia, yaitu kelahiran, pernikahan, kematian, dan mungkin yang lain-lain lagi. Kemudian dia juga bagian dari teknologi tradisional, karena ada alat pemintalnya, ya, ada pewarna alam, dan segala macam. Dan juga dia bagian dari seni ulos ini, karena di situ ada motif, ada corak yang dikembangkan oleh para penenun. Jadi ada motif secara adat, tapi juga ada yang dikembangkan oleh para penenun sebagai hasil kreasinya. Kemudian, nah ini pemetaan objek pemajuan kebudayaan yang rujukannya pada PPKD. Jadi kalau misalnya ulos menjadi bagian dari teknologi tradisional, dia itu, ada beberapa teknologi tradisional dari ulos yang jarang digunakan lagi. Kalau kami melihat dari PPKD, ya, bahwa semakin jarang alat pemintal kapas menjadi benang, dan juga semakin jarang hal tentang teknik pewarnaan alami. Kemudian hal ini disebabkan alat tenun mesin atau pewarna kimia itu yang lebih banyak sekarang, sehingga menghasilkan ulos yang lebih murah. Jadi kalau misalnya ritusnya itu selalu ada, ya, selalu masyarakat Batak itu selalu membutuhkan ulos, tapi kenapa ulos yang tradisional ini masih perlu diangkat, ya, karena karena mereka mendapatkannya mungkin, ya, dari alat-alat dari ulos yang dihasilkan dari alat tenun. Saya belum tahu di sana alat tenun mesin atau ATBM, alat tenun bukan mesin, gitu. Kemudian kalau dari sisi sisi pengetahuan tradisionalnya, sisi ritusnya, sisi seninya, itu masih tetap hidup, ya, ulos ini. Cuman persoalannya minat menjadi penenun itu semakin menurun di kalangan anak muda, karena dianggap tidak menjanjikan. Nah, kalau di dalam rekomendasi PPKD, khusus tentang ulos itu, di situ dikatakan bahwa perlu dibangunnya museum ulos yang ada di Samosir. Museum ini sebagai pengingat, juga sebagai penyimpanan, tapi juga sebagai bisa jadi ruang ekspresi, ya, bagi para penenun ulos di Samosir. Nah, kalau kita melihat respon festivalnya itu ini sebenarnya kalau kami lihat dari proposal, itu membangkitkan minat pemuda, ya, terhadap ulos, melalui pameran, melalui workshop, melalui lomba desain busana, dan melalui lomba tenun ulos. Itu yang, jadi ini seperti review dulu, ya. Lanjut, Mbak. Lanjut lagi, ini adalah ekosistem objek pemajuan kebudayaan. Nah, kalau kemudian kita perlu memetakan juga ulos ini, ekosistem ulos, ekosistem objek pemajuan kebudayaan yang bernama ulos ini. Jadi nanti di dalam proposal itu sudah ada sebagian, ya, memang, tapi perlu dirinci lagi, ya. Ulos itu apa sih ulos itu? Bagaimana sejarahnya? Coraknya apa saja? Maknanya apa saja? Fungsinya apa? Siapa aja yang berkreasi? Ya. Dalam hal ini mungkin penenun. Apa kesulitan mereka? Terus di mana saja persebaran pencipta atau ahlinya? Misalnya di kampung ini ada khusus pewarna alami. Di kampung ini mungkin khusus membuat motif tertentu. Saya tidak tahu, makanya nanti kita bisa diskusi soal itu, mendalami. Kemudian kapan biasanya ulos diproduksi? Misalnya apakah, misalnya kalau misalnya juga
mereka petani, apakah hanya pada masa-masa tertentu karena ada kesibukan dengan panen, ada kesibukan musim tanam dan lain-lain. Kemudian bagaimana ulos itu kemudian diproduksi. Kemudian dalam hal produksi, peralatan apa saja yang dibutuhkan, ya kan? Bahan baku apa saja, misalnya kita membutuhkan daun nila, kita membutuhkan akar-akaran, kita membutuhkan kayu tertentu untuk gedoknya. Nah, apa seberapa besar masyarakat mengapresiasi ulos dan bagaimana regenerasi ulos ini selama ini? Apakah sudah ada sekolahnya? Apakah hanya turun-temurun? Atau ada jalur-jalur lain? Nah, dengan kita memetakan OPK ini, ekosistem OPK, maka kita bisa membuat sebuah strategi festival itu sendiri. Lanjut, Mbak. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah rumusan ya pada akhirnya memetakan. Jadi OPK-nya ulos. Misalnya, ini hanya contoh ya. Misalnya tujuannya melestarikan. Oke. Permasalahannya misalnya yang tadi sudah kita lihat, teknologi tenun gedok sudah ditinggalkan. Kemudian regenerasi terhambat ya karena semakin sedikit perempuan yang ingin menenun. Nah, bagaimana respon solusi dalam festival? Oke, ternyata ada perlu workshop, ternyata ada perlu pameran. Nah, kemudian kerjasamanya dengan siapa saja. Untuk regenerasi mungkin harus dinas pendidikan. Untuk ketahanan sumber daya alam mungkin dengan dinas perkebunan atau LSM. Terus kemudian untuk inovasi mungkin kita bisa dengan perguruan tinggi, perkumpulan ahli tenun. Untuk pemasaran mungkin kita asosiasi desainer. Di dalam proposal saya sudah melihat ada keterlibatan sektor-sektor lain itu sudah dituliskan, tapi nanti perlu dipertajam ya. Dinas pendidikan itu untuk apa sih? Diajaknya itu untuk apa? Dinas perkebunan itu untuk apa? Terus kemudian ada Institut Del ya. Itu nanti mereka diharapkan akan berperan serta untuk bagian yang mana, seperti itu. Jadi proposal itu rinci sehingga kita jelas, gitu. Misalnya pameran itu nanti ada ininya sendiri, kurator nanti akan mempunyai penjelasan sendiri, misalnya tentang pameran itu kenapa, tujuannya apa. Workshop itu misalnya pewarna alami, tujuannya apa gitu ya, siapa yang ikut segala macam. Jadi bidikan-bidikan dengan kerjasama itu menjadi penting dan harus lebih tajam sehingga karena nanti setelah festival diharapkan kerjasama itu terus berlanjut untuk mengembangkan ulos ini karena festival ini kan mungkin hanya beberapa hari ya, tapi kan yang diinginkan sebenarnya kan keberlanjutan kerjasama untuk pengembangan ulos ini. Kemudian slide selanjutnya mungkin kita bisa diskusi ya kan, nanti saya bisa bertanya siapapun yang bisa menjawab dari komunitas ataupun dinas ya. Jadi dalam proposal sudah ada memang pelibatan komunitas itu sudah tertera. Seperti yang tadi saya katakan, tapi bagian mana mereka terlibat? Gitu. Sebagai contoh, saya tidak melihat ada dialog khusus ya tentang ulos yang melibatkan berbagai pihak, gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua dalam PPKD itu hal yang paling langka misalnya teknologi tradisional ulos, yaitu gedok ya dan pewarna alami. Tapi kenapa tidak ada workshop khusus tentang bagaimana sih membuat alat tenun? Jika ulos digunakan dalam ritual,
pada bagian mana dalam festival ini kita bisa memperlihatkan pentingnya ulos dalam siklus kehidupan masyarakat. Karena kalau dalam acaranya itu belum kelihatan tuh. Jadi nanti harus dirincikan lagi. Kemudian merujuk pada pilar Indonesiana tentang ketersambungan dan keragaman, apakah misalnya pameran ini atau workshop ini akan mempresentasikan hanya ulos Batak Toba atau juga mengajak Karo, Mandailing, Simalungun, Pakpak ya. Saya pikir mereka juga punya kain-kainnya sendiri. Apakah mereka juga diajak minimal ya gitu. Karena sebenarnya sih mungkin karena ini tenun ya, sebenarnya sih bisa se-Indonesia yang diajak karena seluruh Indonesia tuh hampir punya tenun. Ya, tapi minimal lah ya. Apakah Karo, Mandailing ini juga terlibat di dalam festival ini? Terus slide selanjutnya. Jadi rekomendasinya dari proposal yang ada dan mungkin nanti berdasarkan hasil diskusi kita bersama ini, kita perlu adanya riset lagi dinas ya, yang difasilitasi oleh dinas yang mendalam tentang ulos. Terus dalam proposal perlu lebih rinci mengidentifikasi persoalan sampai menghasilkan strategi festival. Nah, kemudian pendalaman OPK ini harus ditulis kembali menjadi satu bentuk dokumen yang melandasi kerja bidang lain. Sebagai contoh, dengan adanya pemahaman lebih dalam tentang ulos, misalnya tim komunikasi dan publikasi itu bisa merancang suatu video yang nanti akan didaringkan itu dengan konten yang lebih menarik misalnya. Nah, mungkin kita bisa memulainya dengan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan awal yang sudah saya hadirkan di sini. Baik, itu saja Mbak Moderator, kita langsung diskusi saja ya. Atau ke Dede atau langsung diskusi saja, karena takutnya nanti mereka teman-teman di Samosir lupa lagi. Untuk apa namanya Bu Ade, untuk memudahkan kita ke Pak Dede dulu, nanti setelah itu baru kita buka sesi diskusi seperti itu. Baik. Baik, terima kasih untuk paparannya Bu Ade Tanesya. Untuk selanjutnya kita masuk ke paparan pembentukan tim kerja oleh Pak Dede Pramayoza. Kepada Pak Dede kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Egar. Bapak Ibu semua, selamat siang.